Dua SSD baru dari Kio, dan kali ini kita nggak perlu capek-capek buka ke websitenya untuk melihat tipe NAND flashnya apaan. Sudah sejak lama mulai ada peralihan NAND flash dari TLC ke QLC. Entah kapan semuanya akan beralih ke QLC, tapi saat ini masih ada dua-duanya di pasaran. Nah, biasanya user ini ngejarnya cari TLC dulu, mumpung masih ada. Selama ini kalau kita pengen cari SSD dia pakai TLC atau QLC, itu biasanya harus masuk ke website brandnya gitu ya, terus ngelihat di technical spec-nya pakai TLC atau QLC. Itu pun belum tentu dapat karena ada banyak yang tidak mencantumkan informasi itu. Nah, di sini Kio ngasih solusi baru, ditulis, ditempel nih ada TLC. Jadi kita nggak perlu susah-susah buka websitenya, langsung beli sudah ada labelnya, bukan lagi beli kucing dalam karung. Kio Militan dirilis dalam dua tipe, Kio Militan M1 Gen 4 dan Kio Militan M2 Gen 5. Dua-duanya udah pakai DRAM cache untuk performance yang lebih maksimal. Untuk desain heatsink keduanya hampir identik kecuali logo M1 dan M2 serta tulisan PCI Express 4.0 dan 5.0. Tapi untuk spek dan performance-nya jelas bedanya jauh banget. Kio Militan M1 menggunakan controller InnoGrid IG5236. Controller ini lumayan banyak dipakai di SSD lain seperti XPG GMX S70 Blade, terus seri yang lumayan baru kayak T-Force G70 Pro sampai yang paling fresh ada juga Lexartor Pro. Tersedia dalam 4 kapasitas yang semuanya pakai DRAM cache. Kapasitas 500GB dan 1TB pakai DRAM 1GB, kapasitas 2TB DRAM-nya 2GB dan yang 4TB pakai DRAM cache 4GB. Untuk read speed semua kapasitas sama up to 7400 MB per second, sedangkan untuk write-nya bisa up to 6600 MB per second tergantung kapasitasnya. TBW juga tentu saja akan mengikuti kapasitas, ngikut jumlah NAND flash chipnya bre. Di mana versi 500GB dia punya 320 TBW dan bertambah 2 kali lipat seiring kapasitasnya yang juga double. Buat pemilik PS5, SSD ini juga bisa dipasang di sana. Kio Militan M2 NVMe Gen 5.0 menggunakan controller Silicon Motion SM2508. Controller ini dipakai di banyak SSD high performance lain macam Acer Predator GM9000, Crucial 710 dan XPG Mars 980 Blade. Tersedia dalam 3 kapasitas yang semuanya pakai DRAM cache. 1TB dengan DRAM 1GB, 2TB dengan DRAM 2GB dan 4TB dengan DRAM 4GB. Untuk Gen 5 ini speednya rata semua, read up to 14.000 MB per second dan write-nya up to 10.000 MB per second. Daya tahan tentu saja menyesuaikan kapasitas, di mana yang paling rendah adalah 1TB dengan 700 TBW dan naik 2 kali lipat seiring kapasitasnya yang juga naik 2 kali lipat. Garansi untuk kedua tipe SSD ini sama-sama full 5 tahun. Oh ya, yang asik dari kedua SSD ini, heatsink grafin bawaannya cukup tebel tapi nggak langsung terpasang di SSD-nya. Jadi buat kamu yang pakai motherboard dengan heatsink yang mumpuni, bisa langsung pasang aja tanpa perlu bingung bawaannya dicopot atau enggak. Dan enaknya lagi, di paket penjualannya, selain boxnya yang terasa mewah banget, kita dapat obeng kecil dan baut. Siapa tahu ada yang butuh, nggak perlu pusing cari lagi. Sekarang kita lihat performance-nya. Mulai dari video ini, Tech and Tips menggunakan metode pengujian SSD yang baru, yang harapannya bisa lebih memperlihatkan kemampuan SSD sebenarnya, bukan hanya angka spike atau average, dan agar datanya bisa lebih mudah dimengerti. Mulai dari sequential read yang saya jalankan selama 2 menit. Terlihat Kio Militan M1 sudah sesuai dengan speknya, mencatat read speed stabil di 7400 MB per second dan hanya sebentar ngedrop ke 6200. Sedangkan untuk M2 malah lebih bagus lagi dari speknya. Read speednya bisa mepet 15.000 MB per second dan hanya sebentar ngedrop ke 12.000. Kemudian sequential write, Kio Militan M1 terlihat stabil di angka 4800 MB per second dan hanya sebentar ngedrop ke 3400 di penghujung tes. Sedangkan Kio Militan M1 berhasil mencatat write speed lebih dari 13.400 MB per second dan stabil sepanjang pengujian. Speknya cuma 10.000 loh. Temperatur selama pengujian juga mentok di 54 derajat Celcius untuk Kio Militan M1 dan 60 derajat Celcius untuk Kio Militan M2. Tapi perlu dicatat, ini adalah temperatur dengan heatsink bawaan motherboard Asus ROG Strix X870A. Kemudian random read, terlihat kedua SSD punya performance yang hampir sama, naik turun random di kisaran 250 sampai 270-an MB per second. Tapi terlihat Kio Militan M2 lebih kenceng dengan range naik turun di antara 260 sampai 280-an MB per second. Sedangkan Kio Militan M1 sempat ngedrop ke 149 di awal tes, tapi setelah itu bisa lumayan stabil di 259 saat ada di penghujung tes. Kemudian read latency distribution. Kenapa distribution? Karena pada prakteknya angka average latency
tidak bisa menunjukkan kondisi aktual seperti yang kita lihat di sini. Median 50th percentile latensinya cuma 1,4 microsecond untuk kedua SSD dan 99th percentile-nya hanya 6,1 microsecond untuk Kio Militan M1 dan 2,8 microsecond untuk Kio Militan M2. Tapi dalam kondisi ekstrim, read latensinya memang bisa mencapai 28 millisecond untuk M1 dan 8 millisecond untuk M2. Mili dan mikro bedanya 1000 loh ya. Tapi kondisi ekstrim ini hanya bisa terjadi dengan persentase 0,0000 sekian persen aja sih ya. Terakhir write latency, terlihat median 50th percentile hampir mirip antara keduanya 1,4 dan 1,5 mikrosecond, dan untuk 99th percentile 3,5 mikrosecond untuk M1 dan 2,6 mikrosecond untuk M2. Sedangkan latency ekstrim 31 millisecond di M1 dan 25 millisecond di M2 bisa terjadi dengan kemungkinan 0,0000 sekian persen. Itu dia tadi Kio Militan M1 dan M2 yang udah ada label TLC-nya di situ. Dan informasi NAND flash-nya ini bukan hanya ditempel di Kio Militan aja, tapi di semua produk Kio nantinya. Untuk M1 harganya start from 700 ribuan untuk kapasitas 500 GB, sedangkan M2 start from 1,7 jutaan untuk kapasitas 1 TB. Saya tahu semuanya pada males kalau disuruh nyari, jadi udah langsung saya siapin linknya kalau pengen lihat spek dan juga harganya.